Arsitektur menangkap imajinasi orang-orang. Hal pertama dan besar pengaruhnya bagi kita. Dengan cara-cara yang mungkin hanya dapat dipahami oleh seorang arsitek. Orang-orang menganggap arsitektur hanya sebagai objek atau wadah, di mana orang-orang ditempatkan, dan bagi kami, itu jelas bukanlah pengertian tentang arsitektur yang sebenarnya. Kebanyakan orang membangun itu biasanya trial and error. Bangun dulu, salah, bikin lagi, renov lagi. Pada akhirnya salah bangun dan keluar biaya bahkan lebih mahal ketimbang menggunakan perencanaan terlebih dahulu. Bangunan seharusnya dapat memenuhi segala kebutuhan yang kita inginkan. Misal di rumah ini pengen ada kolam renang, gitu kan. Tapi kolam renangnya nggak pengen kelihatan sama tetangga atau mana gitu. Nah itu nanti arsitek akan merekomendasikan di mana posisi terbaik yang ada di rumah Anda. Misal seperti ini, saya ingin ruang dapur atau ruang makannya nggak kelihatan dari ruang tamu, tapi saya tetap masih pengen ada pengawaan gitu. Kira-kira bisa nggak disamakan? Nanti arsitek akan membantu, misal menggunakan sekat-sekat yang tangga gitu, atau sirkulasi gimana sih caranya biar nggak terlalu desakan untuk masuk tangga. Nah nanti kita akan rekomendasikan ukuran tangga yang sekian dengan susunan ruang di bawahnya yang pas dengan sirkulasi tangga tadi. Kami mempelajari aktivitas manusia dan menciptakan struktur fisik untuk mengakomodasi segala jenis aktivitas tersebut. Apabila kita menggunakan jasa arsitek dan berpikir, waduh ini keluar budgetnya lumayan mahal. Sebetulnya itu juga tidak salah, juga tidak benar, karena dengan menggunakan jasa arsitek, maka bangunan yang akan terbangun akan lebih terkonsep, lebih menarik, lebih menjual. Begitupun juga dengan nilai propertinya akan relatif cenderung naik. Biasanya mereka memiliki orang teknik sipil dan tim ahli yang khusus untuk menghitung struktur dan menempatkan struktur sesuai dengan analisanya sehingga bangunan relatif lebih kokoh. Tentu saja kita yang ingin membangun tidak ingin dong rumah kita lemah terhadap gempa, bahkan amblas, dan keselamatannya bahkan mengganggu terhadap jiwa yang ada di dalamnya.
Assalamualaikum netizen, selamat datang di channel kami. Kami adalah Mulia Arsitek, sebuah konsultan arsitektur yang berbasis di wilayah Yogyakarta. Sejak tahun 2005, kami telah berusaha merintis rekam jejak kami sebagai sebuah konsultan arsitektur profesional. Tugas kami cukup banyak, mulai dari membuat desain baru, kemudian membuat sebuah pradesain, bisa juga membuat sebuah master plan sebuah kawasan, renovasi fisik, dan juga membuat sebuah fisik yang baru bangunan yang kami rancang di sejumlah wilayah di Indonesia. Designing Prosperity atau merancang kesejahteraan adalah semangat kami dalam menghasilkan karya-karya arsitektur yang kami buat agar mampu bernilai manfaat. Kami berharap kesejahteraan dapat terwujud dalam setiap karya yang kami buat. Maka dari itu, izinkan saya sebagai prinsipal untuk mengajak Anda lebih dalam mengenal siapa kami dan bagaimana kami bekerja untuk memenuhi kebutuhan Anda. Halo, perkenalkan saya Marisa Ramandani. Saya sebagai sekretaris perusahaan. Tugas saya yaitu membuat pemberkasan perusahaan dan segala hal terkait dengan administrasi perusahaan. Terima kasih. Hai netizen, perkenalkan saya Anda Vidya Sunarto. Di sini saya sebagai arsitek. Saya bertugas untuk mewujudkan imajinasi Anda dalam arsitektur yang indah. Halo pemirsa, perkenalkan nama saya Deva Pratama. Saya bekerja sebagai drafter. Tugas saya menerjemahkan desain Anda ke dalam bentuk lembar kerja. Halo, nama saya Rizky Ari Hermawati. Saya bekerja sebagai admin sosial media. Tugas saya yaitu menghidupkan sosial media dengan cara memposting dan tentunya membalas komentar para netizen yang budiman. Hai, saya Arif. Di sini sebagai content maker, saya bertugas untuk membuat konten dari mulai masalah produksi dan pasca produksi. Halo, nama saya Budi Arifianto. Jabatan saya pengawas di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sobat YouTube semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Berikut ini adalah gambar perspektif 3 dimensinya rumah di tanah seluas 9 kali 15 meter. Mari kita lihat denahnya. Kita pelajari satu persatu. Bisa kita lihat ada 3 buah ruang tidur. Ini adalah ruang tidur di bagian sebelah kiri. Ini adalah ruang tidur depan. Di antara ruang tidur ada 1 buah kamar mandi untuk seluruh keluarga. Dan ini adalah ruang tidur untuk bagian belakang. Dan ini adalah taman di bagian belakang rumah seluas kurang lebih 3 kali 6 meter. Dan ini adalah ruang keluarga, ruang makan, dapur, dan ruang tamu yang terletak di bagian depan. Sengaja memang tidak dibuat sekat yang jelas antara ruang tamu dengan ruang keluarga karena pemiliknya menghendaki demikian. Dan ini adalah ruang teras, dan sebelah kanannya adalah ruang tidur seluas kurang lebih 3 kali 4 meter. Ini adalah dapurnya, cukup luas, seluas kurang lebih 4 kali 3 meter. Dan di belakangnya adalah ruang tidur pembantu dilengkapi dengan ruang kamar mandi tersendiri untuk pembantu. Dan ini adalah kamar daripada
asisten rumah tangga yang terletak di bagian belakang rumah. Ini adalah ruang kamar mandi untuk asisten rumah tangga berukuran 1 kali 2 meter. Ini adalah dapur utama dari rumah tersebut. Memang sengaja dibuat menjadi satu dengan ruang makan dan ruang keluarga sehingga terkesan luas. Apalagi ruang keluarga juga memiliki pintu yang sangat dengan bukaan lebar, bisa dibuka seutuhnya sehingga ruangan menjadi sehat karena udaranya dan cahayanya menjadi mudah untuk masuk ke dalam rumah ini. Ini adalah dapur cukup luas sehingga nyaman untuk membuat berbagai macam kuliner kesukaan dari penghuni rumah tersebut. Ini adalah ruang tidur utama yang terletak di bagian depan, luas kurang lebih 3 kali 4 meter, memiliki jendela ke arah depan, ke arah carport. Penting sekali memang untuk mengusahakan agar setiap kamar ini memiliki jendela ke arah luar untuk menjamin cukupnya pasokan udara dan cahaya sehingga ruangan menjadi lebih sehat. Depannya adalah bagian terasnya, cukup luas sehingga mungkin untuk tamu-tamu yang cepat ataupun tidak harus masuk ke dalam rumah ini cukup bisa menerima tamu di bagian teras ini, tinggal menambahkan kursi dan mejanya. Tapi apabila yang menghendaki dalam pun bisa dipersilahkan. Di dalam pun sudah kita sediakan ruang tamu khusus. Memang menjadi satu dengan ruang keluarga tanpa partisi yang jelas karena memang keinginan dari penghuninya adalah agar ruangan ini menjadi tampak tidak sempit karena luas. Ruang tamu bisa kita lihat dengan luas efektif 3 kali 3 meter walaupun tanpa partisi. Ini adalah ruang keluarganya yang menjadi satu dengan dapur dan ruang makan di belakangnya. Luas efektifnya mungkin kurang lebih 3 kali 6 meter. Memiliki pintu yang bisa dibuka secara maksimal sehingga udara bisa masuk ke dalam ruang keluarga ini secara leluasa. Ini adalah taman bagian belakang, bisa diperuntukkan untuk menjemur pakaian ataupun bercocok tanam untuk tanaman-tanaman sederhana apabila penghuninya menghendakinya. Dan menyediakan space jemurannya sangat penting. Jangan sampai menjemur pakaian yang merupakan bagian yang sangat private dari penghuni ini dilakukan di halaman depan ataupun di jalan-jalan yang merupakan jalan lingkungan. Ini penting sekali kita menyediakan area jemur dan taman di belakang. Ini adalah ruang tidur anak yang terletak di bagian belakang. Sama perlakuannya, jadi kita usahakan agar setiap kamar ini memiliki jendela ke arah luar. Yang mana dengan hal tersebut udara dan cahaya menjadi bebas masuk. Dan pada siang hari ini tidak perlu untuk menyalakan lampu karena
cahaya sudah bisa masuk dengan bebas. Demikian juga ketika AC dimatikan pun sudah cukup dengan membuka jendela yang berhadapan dengan bagian luar rumah. Ini adalah kamar mandi yang digunakan untuk seluruh anggota keluarga, seluas kurang lebih 1,5 kali 2 meter. Dan ini adalah ruang tidur anak yang terletak di bagian depan rumah, luasnya kurang lebih 3 kali 4 meter, dan ini sama perlakuannya, memiliki jendela ke arah bagian depan, sehingga pada siang hari tidak perlu untuk menyalakan lampu karena sinar matahari bisa masuk secara luas. Demikian juga penggunaan AC pun bisa diminimalkan. Apabila tidak diperlukan, cukup dengan membuka jendela rumah, maka udara pun bisa masuk dengan bebas. Inilah tampak secara keseluruhan rumah di lahan seluas 9 kali 15 meter. Inilah tampak dari atasnya, dan ini adalah tampak dari depannya.
kita simak salah satu desain kami, sebuah rumah tinggal dengan ketinggian 3 lantai, luas tanah 7 kali 12 meter. Ini adalah perspektif 3 dimensinya. Jadi bisa kita lihat rumah dibagi menjadi 3 bagian, lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Lantai 1 untuk zona publik, lantai 2 untuk private, kamar penghuni, dan lantai atas adalah area servis. Sekarang mari kita perhatikan. Nah, lantai 1 bisa kita lihat ruang tamu kita buatkan di teras secara semi terbuka. Kemudian ini adalah ruang keluarga, jadi satu dengan ruang makan, dapur, dan kamar mandi. Jadi memang dibuat tanpa sekat untuk lebih, karena dari pemilik menginginkan untuk lebih luas ruang daripada zonasi publik ini. Bisa kita lihat ini dapurnya ini saja memiliki panjang sekitar 4 meter dan ruang makan. Dan ini adalah mobil untuk carport dengan panjang kurang lebih 3 kali 7 meter. Ini adalah taman di bagian depan dan ruang tamu yang dibuat semi terbuka di ruang teras. Ini adalah ruang makannya, untuk memang dicampur dengan dapur karena untuk memberi kesan lebih luas. Dapur ini juga memiliki akses jendela ke arah carport dan juga taman di bagian belakang sehingga sirkulasi udara menjadi sehat. Ini adalah ruang terbuka di bagian belakang karena ini memang sudah existing dari rumah itu sendiri. Kita biarkan, tidak kita tutup, karena ruangan ini menjadi sumber udara dan sumber cahaya juga untuk rumah ini, agar supaya ruang-ruangan yang ada di dalam rumah ini menjadi tidak lembab. Ini adalah kamar mandinya, juga memiliki jendela ke arah luar sehingga kamar mandi pun menjadi lebih nyaman, sirkulasi udaranya. Kita buatkan dengan style seperti hotel, jadi ada showernya dengan kaca-kaca tempel. Jadi bisa kita lihat ini adalah ruang tangga kecil, memang hanya 2 kali 3 meter sebagai akses untuk ketiga lantai dalam rumah ini. Ini adalah ruang keluarga atau ruang tamu juga bisa yang ada di lantai 1 dalam rumah ini. Cukup sederhana dan terlihat lebih lapang karena memang jadi satu dengan ruang makan. Nah, inilah fasad bagian depan, bisa menggunakan loster ataupun batu alam sehingga tidak terlalu kelihatan teras dan dari jalan di depannya.
Ini adalah taman di bagian depan, cukup luas, masih 3 meter kali 4 meter. Ini adalah denah lantai 1. Yang digunakan untuk zona semi publik daripada rumah tersebut. Sekarang mari kita simak denah di lantai 2. Jadi pemilik rumah memiliki anak 3, sehingga dibuatlah 3 buah kamar anak dan 1 buah ruang tidur utama. Ini adalah kamar anak 1 dan ini adalah kamar anak 2. Temboknya pun sebenarnya ini fleksibel, bisa ditiadakan antara kamar anak 1 dan kamar anak 2. Dan inilah ruang tangga seluas 2 kali 3 meter yang menghubungkan 3 lantai rumah tersebut. Dan ini adalah kamar mandi untuk keluarga, dan sebelahnya adalah kamar mandi ruang tidur utama. Dan ini adalah ruang tidur utama daripada si pemilik rumah, seluas kurang lebih 3 kali 4 meter. Dan ini adalah ruang tidur anak yang ketiga, terletak di bagian depan, memiliki jendela ke arah luar, sehingga diharapkan cahaya maupun udara bisa bersirkulasi dengan bebas. Harapannya ruangan menjadi tidak lembab. Dan di depan kamar ini pun memiliki balkon, sehingga sebagai tempat untuk rekreasi ataupun tempat untuk bersantai bisa di depan kamar ini. Ini adalah ruang tidur utama tadi, seluas kurang lebih 3 kali 4 meter. Jadi memiliki jendela ke arah belakang tadi, yang mana belakang tadi adalah ruang terbuka yang merupakan bagian existing dari rumah ini. Harapannya ruang tidur utama ini pun demikian, memiliki akses udara maupun akses cahaya yang baik. Dan sebelah kanan bisa kita tadi, ini adalah ruang kamar mandi untuk ruang tidur utama, dan sebelahnya adalah ruang kamar mandi untuk penghuninya. Ini adalah kamar mandi daripada ruang tidur utama seluas 1,2 kali 2 meter, dan ini adalah ruang kamar mandi untuk anak-anaknya yang sejumlah 3 orang. Dan ini adalah tangga untuk akses lantai 1, 2, dan ketiga. Kecil memang, hanya seluas 3 kali 2 meter saja. Kita maksimalkan ketinggian dan jumlah anak tangganya. Ini adalah ruang tidur anak kedua. Ini sebenarnya tembok antara ruang tidur anak 2 dan ruang tidur anak 1 ini fleksibel, bisa diadakan atau tidak diadakan. Jadi menjadi 2 kamar menjadi 1 kamar. Tapi seandainya ingin dipisah, maka bisa diberikan tembok ataupun partisi antara ruang tidur anak 2 dan ruang tidur anak 1. Seluas kurang lebih 3 kali 3 meter. Kamar ruang tidur anak pertama, sama luasnya 3 kali 3 meter, memiliki jendela ke arah luar. Memang penting memastikan setiap kamar ini memiliki jendela ke arah luar,
sehingga ruangan memiliki cahaya pada siang hari sehingga tidak perlu menyalakan lampu pada siang hari. Demikian juga ketika AC pun dimatikan, udara masih bisa bergerak masuk secara luasa pada rumah ini. Nah, ini adalah secara utuh bisa kita lihat jenah lantai 2 yang merupakan untuk zonasi daripada zonasi private. Ini adalah balkon yang terletak di lantai 2, bisa digunakan untuk bersantai. Sekarang mari kita lihat lantai 3. Lantai 3 ini merupakan area servis, yaitu diperuntukkan untuk ruang daripada asisten rumah tangga, ruang tidurnya maupun ruang beraktivitasnya. Jangan lupa juga kita buatkan roof garden atau taman atap, atau bisa kita gunakan untuk penghuninya untuk bersantai. Bahkan bisa juga digunakan untuk pertanian sederhana. Dan ini adalah akses tangga terakhir di lantai 3. Ini adalah ruang penyimpanan atau gudang kecil, bisa dimanfaatkan untuk menyimpan apapun. Dan inilah kamar mandi daripada kamar mandi asisten rumah tangga. Dia memiliki kamar mandi sendiri, dan ini adalah ruang tidur daripada ruang tidur asisten rumah tangga seukuran kurang lebih 2x3 meter. Dan ini adalah ruang aktivitas untuk ART itu sendiri, bisa digunakan untuk ruang cuci, ruang setrika, dan juga untuk menjemur. Nah, ini penting sekali. Ruang menjemur ini adalah hal yang krusial untuk di perumahan-perumahan. Kenapa? Jadi kadangkala karena orang tidak punya ruang jemur, akhirnya harus memakan hak-hak jalan. Bahkan bisa dikatakan jemur sembarangan di pagar ataupun di jalan depan rumah. Nah, ini kan tidak baik. Nah, kita sediakan ruang jemur khusus, bahkan ini semi terbuka, jadi juga tidak terlihat dari depan. Ini adalah ruang tidur pembantu tadi, seluas kurang lebih 2x3 meter, juga memiliki jendela ke arah luar. Harapannya ruangan pun tetap menjadi sehat dan tidak lembab, dan juga tidak kekurangan sinar matahari pada siang hari. Ini adalah ruang kamar mandi untuk ART, seluas kurang lebih 1x2 meter. Ini adalah ruang gudang atau ruang penyimpanan, bisa digunakan untuk menyimpan berbagai macam perkakas alat rumah tangga, berukuran kurang lebih 2x2 meter. Ini adalah ruang tangga seluas 2x3 meter. Sebagai penghubung sirkulasi utama daripada penghuni di rumah ini, yang mana lantai paling atas adalah zona servis untuk kegiatan daripada asisten rumah tangga, lantai 2 adalah zonasi private, dan lantai 1 adalah zonasi semi public. Ini adalah akses sirkulasi di antara ruang-ruang yang ada di lantai 3. Ini adalah jendela yang bisa kita buka untuk roof garden yang terletak pada bagian atap di rumah ini.
Ini pun sangat fleksibel, bisa digunakan juga untuk menjemur barangkali, ataupun untuk tanaman-tanaman pot-pot sederhana itu bisa diterapkan oleh penghuni rumah. Luasnya pun cukup besar, kurang lebih 3 kali 3 meter. 3 kali 3,5 meter. Bisa digunakan untuk belajar bersama, santai bersama, ataupun apabila si pemilik rumah senang bercocok tanam, bisa juga digunakan sebagai untuk media penanaman di taman atap atau roof garden yang sedang ngetren pada waktu dewasa ini. Nah, ini adalah tanah lantai 3 yang merupakan zona servis. Sekarang mari kita lihat secara keseluruhan perspektif 3 dimensi dari luar. Cukup kecil memang, hanya seluas 7 kali 12 meter. Kita buatkan ruangan yang sangat kompak untuk keluarga ini. Ini adalah tampak dari sebelah kanan. Nah, bagian yang terbuka tadi memang dimanfaatkan untuk akses jendela untuk udara maupun cahaya. Di bagian atasnya kita letakkan ton air. Ini adalah tampak sebelah kanannya. Ini adalah tampak dari atas. Ini adalah tampak dari depan. Itulah salah satu desain kami, sebuah rumah pribadi di luas tanah 7 kali 12 meter yang dibuat dengan 3 lantai dengan request dari penghuninya.
bangun rumah tanpa riba. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita bangun bertahap dengan konsep rumah tumbuh sesuai dengan kebutuhan penghuninya. Maka insya Allah bisa kita gunakan dengan cara rumah bertahap ini. Ini adalah contoh desain kami, yaitu sebuah rumah dengan tipe 94 di tanah seluas 66 meter persegi. Perlu kami sampaikan adalah kondisi master plan. Jadi ini akan dicapai tidak langsung dalam konstruksi pada tahap awal, tapi akan dicapai dengan skema bertahap-tahap. Harapannya untuk meringankan dari kebutuhan pembiayaan dari penghuni rumah ini. Ini adalah perspektif 3 dimensi dari rumah tipe 94 ini di tanah seluas 6 x 11 meter. Tanah 6 x 11 meter memang sangat umum kita jumpai di perumahan-perumahan ataupun klaster-klaster. Ini adalah konfigurasi tanah idealnya, jadi kita sediakan ruang tamu di depan dan kamar tidur di bagian belakang. Dan ini adalah tanah lantai 2-nya. Dan lantai 2 ini pun sudah cukup lengkap. Ada dua buah kamar tidur untuk penghuni. Dan di bagian belakang kita letakkan sebuah musola dan ruang wudhu, dan juga tak kalah pentingnya adalah ruang cuci jemur. Jadi pada tahap pertama ini kita bangun seluas 28,5 meter persegi saja terlebih dahulu. Jadi dengan estimasi biaya konstruksi dikalikan 3,5 juta rupiah, maka biaya yang dibutuhkan sekitar 99.750.000 rupiah. Ini adalah perspektif 3 dimensi kepada tahap awal ini. Jadi yang dibangun hanya ruang tidur dan kamar mandi dan dapur saja. Jadi apalagi untuk keluarga baru tentu saja ini masih sangat cukup sekali, belum membutuhkan terlalu banyak kamar. Jadi tidak langsung kita bangun secara masif langsung semua di awal. Kemudian di tahap kedua kita tambahkan seluas 15 meter persegi, bisa jadi ruang tidur ataupun ruang tamu. Dengan estimasi dikalikan 3,5 juta rupiah, maka pada tahap kedua ini maka akan membutuhkan biaya kurang lebih 52.500.000 rupiah untuk kita bangun pada tahap kedua ini. Jadi inilah perspektifnya. Jadi hanya penambahan ruangan ke arah depan, yaitu ruang tidur bisa ataupun jadikan ruang tamu bisa. Ini sangat berguna apabila mungkin anggota keluarganya bertambah dengan bertambahnya jumlah anak. Ini bisa kita bangun di tahap kedua ini. Selanjutnya pada yang tahap ketiga, ini bisa saja seandainya keuangannya memadai, bisa kita selesaikan dengan tambahan seluas kurang lebih 50 meter persegi. Maka estimasi totalnya sekitar 150 juta rupiah. Tapi ini pun bisa dipotong-potong seandainya saja kita ingin membangun tidak langsung full diselesaikan pada tahap ketiga. Tentu saja biaya tersebut bisa saja tidak harus sampai sebanyak itu karena sesuai dengan kebutuhan ruangannya. Ini adalah tahap ketiga, yaitu rumah sudah bisa diselesaikan dengan sempurna seluruh bagian-bagiannya. Mungkin itu desain dapat kami sampaikan tentang tips bagaimana membangun rumah tanpa riba, yaitu dengan cara dibuat secara bertahap sehingga bisa meringankan pembiayaan dari calon penghuni rumah ini. Tahap 1 berapa, tahap 2 berapa, tahap 3 berapa, ataupun bisa dipecah-pecah lagi. Halo Sobat YouTube Mulia Arsitek dimanapun Anda berada. Edisi kali ini kita akan bahas desain sebuah bisnis center atau pusat perbelanjaan di kawasan wisata Candi Dieng, Jawa Tengah. Ikutin terus ya video kita berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube Mulia Arsitek dimanapun Anda berada. Edisi kali ini kita akan menampilkan salah satu produk Mulia Arsitek, yaitu desain dan perencanaan sebuah bisnis center atau kawasan bisnis. Apa aja sih isinya? Isinya ada pusat kerajinan, makanan, serta oleh-oleh.
Proyek kita kali ini ada di kawasan wisata Candi Arjuna Dieng di Jawa Tengah. Ayo, siapa yang belum pernah traveling ke Dieng? Lokasinya seru loh, apalagi pas musim kering kayak gini, alias musim kemarau. Cocok buat jalan-jalan di Candi Dieng dan kawasan sekitarnya. Apalagi ke berbagai kawah-kawah yang masih aktif di sekitar Dieng. Kenapa cocok buat jalan-jalan pas musim gini? Karena pas kemarau gini, suhu di sana masih berkisar di 20-an derajat Celcius loh. Jadi masih sejuk, gak usah pakai AC. Jalan-jalan tanpa khawatir turun hujan sewaktu-waktu. Jangan lupa untuk berkunjung ke Telaga Warna ya, seru banget buat foto-foto bareng teman-teman. Kok malah cerita soal wisata di Dieng sih, hehehe. Dasar nih ya, kita di Mulia Arsitek paling seneng kalau jalan-jalan sambil berkarya berbagai kota di Indonesia. Jangan lupa ya lihat video playlist kita tentang wisata-wisata seru di Jogja. Yuk cek dulu. Desain kita kali ini akan dibangun di atas lahan kurang lebih 2.700-an meter persegi. Masa bangunan utama terdiri dari 12 unit lapak kios yang akan diisi oleh para UMKM dari Dieng dan sekitarnya, dan bangunan berupa food court untuk memenuhi kebutuhan kuliner para pengunjung kawasan wisata Dieng. Selain itu, terdapat berbagai fasilitas umum dan sosial berupa toilet, sitting area, dan tempat ibadah berupa musola. Salah satu main building atau bangunan utama pada proyek kali ini adalah bangunan food court yang dibuat 2 lantai. Atas hasil diskusi dengan klien, akhirnya terpilihlah corak tema vernakular atau model bangunan yang sudah familiar dengan lingkungan sekitar di lokasi tersebut. Menggunakan atap limasan dan material dinding bata terbuka atau expose menjadi pilihan utama desain kali ini. Bangunan food court akan dipenuhi oleh para pengunjung. Oleh karena itu, aksesibilitas yang baik sangat penting serta keleluasaan penghawaan menjadi poin utama. Dinding yang terbuka namun tetap nyaman ketika musim penghujan tiba dengan cantilever yang lebar untuk meminimalisir tampias air hujan yang akan mengganggu kenyamanan pengunjung. Outdoor dining juga tersedia bagi para penikmat cahaya matahari dan sejuknya udara di Dieng serta pemandangan hijaunya pegunungan Dieng sepanjang mata memandang menjadi atraksi tersendiri bagi pengunjung. Di sebuah kawasan wisata manapun, salah satu fasilitas umum yang banyak dicari adalah toilet umum dan tempat ibadah sekaligus rest area atau sitting area yang berfungsi juga sebagai meeting point alias tempat janjian ketemu. Kelompok fasum ini diletakkan di tengah-tengah masa bangunan utama untuk memberikan layanan bagi pengunjung kios UMKM maupun pengunjung food court serta tempat parkir. Fasilitas ini diletakkan di sekitar pintu exit kawasan yang mudah terlihat namun tetap estetis dengan dibalut dengan seating area. Dan yang terakhir, fitur unik dalam rancangan kawasan bisnis kali ini adalah adanya andong atau dokar corner yang berisi andong atau dokar wisata yang banyak terdapat di area wisata Dieng. Tentu saja layanan dokar corner yang lebih dekat dan mudah ini untuk memenuhi keinginan pengunjung wisata yang hendak keliling kawasan Dieng dan sekitarnya. Nah, demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi. Jangan lupa like, share video kita ini, dan jangan lupa subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi jika belum. Kami akan hadir lagi dengan berbagai video edukasi seputar arsitektur dan konstruksi. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.